Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Dan sebentar kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman yang akan kami dengar hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Mazmur 103 ayat 17-18 tertulis demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Pada zaman ini semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih dan perhatian dari orang-orang yang dikasihi dan dicintainya. Ketika mendapatkan balasan kasih, maka orang itu akan merasakan kepuasan, tetapi sebaliknya, jika tidak mendapatkan balasan, maka kebanyakan orang akan menjadi kecewa dan merasa tidak dihargai. Karena pada dasarnya semua orang membutuhkan kasih dan perhatian dari orang lain yang dikasihinya. Saudara, tetapi banyak orang lupa bahwa dirinya seringkali mengabaikan dan melupakan satu pribadi yang selalu mengasihinya dalam keadaan apapun. Kita sering lupa bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, meskipun kita menjauh, melupakan, tidak setia, dan tidak membalas kasih-Nya yang begitu dalam bagi hidup kita. Kita seringkali sibuk dengan dunia kita sendiri dan melupakan Tuhan yang selalu memelihara kita, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersukacita, bahkan seringkali menyalahkan Tuhan atas kemalangan yang kita alami. Pemazmur mengajak kita untuk berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Inilah yang selalu dilakukan oleh Daud, yaitu bersyukur karena setiap kebaikan Tuhan yang tidak terhitung di dalam kehidupannya, yaitu karena Tuhan mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit kita, menebus hidup kita dari lubang kubur, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, serta memuaskan kita dengan segala kebaikannya. Jika kita mengingat segala perbuatan Allah bagi kita, apakah yang akan kita lakukan sebagai ungkapan kasih kepada Allah? Di dalam keadaan sulit dan terbatas yang kita alami saat ini, marilah kita tetap taat dan setia membangun kehidupan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh dan doa pribadi kita setiap hari. Jangan pernah menggantikan waktu kita dengan Tuhan dengan hal-hal yang lain, karena di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menang atas setiap pergumulan-pergumulan kita. Setiap hari mintalah kepada Tuhan, apa yang harus saudara lakukan untuk bisa membagikan kasih Tuhan bagi orang lain. Tuhan akan menuntun saudara melalui pekerjaan, lingkungan, dan bahkan hal-hal kecil sekalipun untuk dapat menyatakan kebaikan Allah bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang telah kita berikan atau kita korbankan, melainkan tentang seberapa banyak hidup kita memberi manfaat bagi orang lain. Ingatlah bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk mencapai tujuan kita sendiri, tetapi Allah mau agar hidup kita untuk mencapai tujuan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 3
ayat 13-14 berkata demikian, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, bentuklah kami menjadi bejana-bejana-Mu, dan kami siap dipakai Tuhan menjadi alat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang akan menjaga, melindungi, dan menopang kehidupan kami. Di dalam kedaulatan Tuhan, kiranya setiap pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kami, dan seluruh aspek hidup kami senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, dimanapun setiap pribadi anak-anak Tuhan berada, yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulannya, jika ada yang sakit, hamba-Mu berdoa mereka disembuhkan di dalam kuasa nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau terus juga berdoa bagi keadaan di sekeliling kami, bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami, Tuhan yang pegang kendali atas semua yang saat ini terjadi, dan kami percaya Tuhan melawat serta memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aspek hidup kami ke dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.